Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abdul Rojak. Mengupas tuntas pengobatan nabawi atau pengobatan tradisional. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tonton terus video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tekan subscribe-nya, ketuk loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video lainnya dari saya. Kawan-kawan YouTube yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas tentang pengobatan hijamah atau bekam. 16 larangan pada saat kondisi Anda dalam keadaan yang seperti ini. Tonton terus video ini. Larangan-larangan yang pertama adalah kalau Anda dalam keadaan tekanan darah rendah, anemia, dan leukemia. Pada saat Anda dibekam dalam kondisi darah rendah, maka Anda akan lemes sehabis dibekam. Bolehnya itu dibekam tensi darahnya itu 190/60 itu ke atas. 190/60 ke atas. Kalau 190/60 ke bawah, itu bekamnya tidak boleh banyak-banyak ya. Cukup 3 titik atau 2 titik. Lalu bagi orang yang kena anemia, setelah dibekam dia akan lemas. Begitu juga orang yang kena leukemia, dia akan lemes juga. Yang kedua, penyakit menular. Hindari pasien yang punya penyakit hepatitis yang sangat parah, penyakit TBC, penyakit HIV dan AIDS. Kalau bisa ini kita hindari ya, agar tidak tertular oleh pasien lainnya. Yang ketiga, penyakit tekanan darah tinggi. Kenapa orang punya penyakit darah tinggi tidak boleh dibekam? Karena kalau tensinya 250 ke atas, pada saat dibekam ya, takutnya itu darah muncrat ya. Darahnya tidak berhenti. Yang ditakutkan seperti itu. Yang keempat, penyakit gula darah. Orang yang punya penyakit gula darah, terutama yang penyakit gula darah yang basah di atas 250, itu tidak boleh dibekam. Karena ditakutkan luka bekas bekaman itu tidak akan sembuh. Lama-kelamaan dia akan jadi gangren ya. Atau jadi luka tidak kunjung sembuh itu ya.
Yang kelima, perut kekenyangan atau kelaparan. Kalau perut kekenyangan, dibekam, maka perut kita akan mual, sebah. Ini bisa terjadi muntah-muntah gitu ya. Sebaiknya pada saat perut kenyang, kita tunggu dulu 2 jam atau 3 jam baru boleh dibekam. Kelaparan, orang kelaparan ini kalau dibekam ya bisa terjadi lemas. Yang keenam, wanita hamil, haid, dan nifas. Wanita hamil ini sebaiknya tidak dibekam ya, apalagi wanita hamil yang 3 bulan pertama. Jadi kehamilannya ini masih muda, janinnya masih muda ya, jadi masih terlalu bahaya untuk dibekam. Wanita haid kalau dibekam itu ya bisa terjadi lemas. Juga wanita yang lagi nifas ya, kalau dibekam dia akan lemas juga. Yang ketujuh, wanita menyusui. Kenapa wanita menyusui tidak boleh dibekam? Karena wanita menyusui ini ya butuh gizi, butuh protein yang banyak ya. Sehingga darahnya itu ya mengubah menjadi susu. Dan susunya ini ya untuk menyusui anaknya. Jadi kalau wanita menyusui dibekam ya, sehingga darahnya menjadi kurang gitu ya. Yang kedelapan, demam. Demam tinggi 38 derajat Celcius ini tidak boleh dibekam. Yang kesembilan, penyakit jantung. Penyakit jantung yang sudah parah yang memakai alat bantu pacu juga ini tidak boleh dibekam. Yang ke-10, lagi minum obat pengencer darah. Jadi orang yang lagi minum obat pengencer darah ini ya dia tidak boleh dibekam. Ditakutkan pada saat dibekam darahnya ini mengalir terus, tidak berhenti-henti. Yang ditakutkan seperti itu. Yang ke-11, bagian tubuh yang luka. Sebaiknya kalau mau bekam itu di daerah yang berapa sentimeter, di daerah yang tidak berapa sentimeter di daerah yang luka gitu. Yang ke-12, penyakit kulit. Hindari pasien yang punya penyakit kulit yang meluas. Yang ke-13, donor darah. Pasien yang habis donor darah, kalau kita bekam, dia akan lemas. Jadi berapa lama
waktunya setelah dia donor darah bisa dibekam, itu jarak waktunya itu 3 bulan lebih. Karena darah ini mempunyai umurnya 122 hari. Jadi setelah 122 hari itu sudah ada pembentukan sel-sel darah baru lagi. Baru 3 bulan lebih baru bisa dibekam. Yang ke-14, sehabis mandi. Orang yang habis mandi air yang sangat dingin sekali itu tidak boleh dibekam. Jadi menunggu 2-3 jam baru bisa dibekam. Yang ke-15, sehabis begadang. Habis begadang dia tidak boleh dibekam karena kondisi lagi lemas. Pernah salah satu pasien saya habis begadang, dia minta dibekam. Lagi dibekam, dia pingsan. Ya. Pingsan, lagi dibekam itu kondisinya duduk ya. Terus dia jatuh ke bawah, saya papa dengan tangan saya ya. Terus saya bacain bismillah, saya tiup, lalu dia sadar. Itu. Tapi belum bisa bangun. Lalu saya komatin ya, komat belum selesai. Dia sudah bangun. Gitu. Tapi sebetulnya ini tentang komat ya, membangun orang pingsan ya, habis dibekam itu tentang komat ini nggak ada ajarannya gitu. Tapi bagi orang yang sering sholat, kalau kita komatin itu ya, dia pingsan kita komatin, dia pasti bangun gitu. Dia ingat waktu dia bangun mendirikan sholat gitu. Yang ke-16, habis operasi. Habis operasi ini kalau dibekam terjadi lemas. Itulah larangan-larangan orang dibekam pada saat kondisi seperti itu. Selesai video ini, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.